Hadis nomor 1. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Diriwayatkan oleh Muslim, begitu juga oleh Al-Bukhari, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis nomor 2. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala, Ibnu Adam, anak keturunan Adam, umat manusia, telah mendustakanku, dan mereka tidak berhak untuk itu, dan mereka mencelaku, padahal mereka tidak berhak untuk itu. Adapun kedustaannya padaku adalah perkataannya, Dia tidak akan menciptakan aku kembali sebagaimana Dia pertama kali menciptakanku, tidak dibangkitkan setelah mati. Adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya, Allah telah mengambil seorang anak, padahal aku adalah Ahad, Maha Esa, dan tempat memohon segala sesuatu, As-Somad. Aku tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada bagiku satupun yang menyerupai. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan begitu juga oleh An-Nasai. Hadis nomor 3. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhni radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kami sholat subuh di Hudaybiyah, di atas bekas hujan yang turun malamnya. Tatkala telah selesai, Nabi menghadap kepada manusia, jamaah para sahabat. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Tuhan kalian? Para sahabat berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, pagi ini ada sebagian hambaku yang beriman kepadaku, dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan, kami telah dikaruniai hujan sebab keutamaan Allah, fadilah Allah, dan kasih sayangnya, rahmatnya. Maka mereka itulah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan adapun yang berkata, kami telah dikaruniai hujan sebab bintang ini dan bintang itu, maka mereka itulah yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan begitu juga oleh An-Nasai. Hadis nomor 4. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, anak-anak Adam, umat manusia, mengecam waktu, dan aku adalah pemilik waktu. Dalam kekuasaanku, malam dan siang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan begitu juga Muslim. Hadis nomor 5. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala,
yang maha suci dan maha luhur. Aku adalah zat yang maha mandiri, yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal sebuah amal menyekutukan aku dalam amalan itu, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Diriwayatkan oleh Muslim dan begitu juga oleh Ibnu Majah. Hadis nomor 6. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang yang pertama dihisab di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, gugur dalam peperangan. Kemudian disebutkan baginya semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya, dan dia membenarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat itu?' Lelaki itu menjawab, 'Aku berperang untukmu hingga aku syahid.' Allah menjawab, 'Kamu berdusta. Akan tetapi sesungguhnya engkau berperang agar orang menyebutmu pemberani dan telah menyebutkan demikian itu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar dia diseret di atas wajahnya hingga sampai di neraka dan dilemparkan ke dalamnya. Dan selanjutnya adalah seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya, serta dia membaca Al-Quran. Kemudian dia didatangkan, kemudian disebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, dan dia membenarkannya. Kemudian Allah bertanya, 'Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat itu?' Lelaki itu menjawab, 'Aku mencari ilmu dan mengamalkannya, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu.' Allah berfirman, 'Kamu berdusta. Akan tetapi, kamu mencari ilmu itu agar disebut sebagai alim, orang yang berilmu. Dan kamu membaca Al-Quran agar orang menyebutmu qori. Dan kamu telah disebut demikian itu, alim dan qori.' Kemudian diperintahkan malaikat kepadanya agar dia diseret di atas wajahnya hingga sampai di neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan selanjutnya, seorang laki-laki yang diluaskan rizkinya oleh Allah dan dikaruniai berbagai harta kekayaan. Kemudian dia dihadapkan dan disebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, dan dia membenarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat itu?' Lelaki itu menjawab, 'Tidaklah aku meninggalkan jalan yang aku cintai selain aku menginfakkan hartaku untukmu.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Kamu berdusta. Tetapi kamu melakukan itu semua agar orang menyebutmu dermawan, dan kamu telah disebutkan demikian.' Kemudian diperintahkan malaikat kepadanya agar dia diseret di atas wajahnya hingga sampai di neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, dan begitu juga At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Hadis nomor 7. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Beliau berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanmu bangga terhadap seorang penggembala kambing
yang berada di atas gunung, bukit. Dia mengumandangkan azan untuk sholat dan mengerjakan sholat. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa dan maha luhur berfirman, "Lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan menegakkan sholat, iqamat, karena takut kepadaku. Maka sesungguhnya Allah telah mengampuni hambaku ini, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ke-8. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat dengan tanpa membaca di dalam sholatnya Ummul Quran, surat Al-Fatihah, maka sholatnya kurang." Diucapkan beliau 3 kali sebagai penegasan, tidak sempurnalah sholatnya. Kemudian disampaikan kepada Abi Hurairah, "Sesungguhnya kami berada di belakang imam." Maka beliau berkata, "Bacalah dengannya Ummul Quran untuk dirimu sendiri. Sebagai makmum, tetap membaca Al-Fatihah. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Maka ketika hambaku berkata, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku telah memujiku. Dan ketika seorang hamba berkata, yang maha pemurah, lagi maha penyayang, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku telah memujiku. Dan ketika seorang mengucapkan, yang menguasai di hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah memuliakan aku. Dan Abi Hurairah pernah mengatakan dengan redaksi, hambaku telah berserah diri kepadaku. Dan ketika seorang berkata, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Dan ketika seseorang berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan begitu juga oleh Imam Malik, Imam Tirmizi, dan Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 9. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara amal seorang hamba yang dihisap pertama kali adalah solatnya. Seandainya solatnya baik, maka benar-benar paling beruntung dan paling sukses. Dan seandainya solatnya buruk, maka dia benar-benar akan kecewa dan merugi. Dan seandainya kurang sempurna solat fardunya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah, apakah bagi hambaku ini ada amal solat sunnah, mempunyai solat sunnah,
yang bisa menyempurnakan